Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dan sahabat kami? Semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dan merahmati kita dalam setiap kegiatan kita. Dan selamat datang dalam program baru kami, yaitu Dialog Iman, yaitu membahas tentang kehidupan keseharian para penuntut ilmu secara global. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali, yaitu gowes tipis-tipis. Dan telah datang di hadapan kita Ustaz Abdul Jarid Riono Hafizahullah. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Doakan selalu sehat insyaallah. Belakangan ini kita sudah banyak menyaksikan sedang ramai sekali tentang gowes, yaitu bersepeda secara massal atau banyak atau sendiri-sendiri. Jadi kita akan membahas ini dalam segi sudut pandang tentang Islam. Baik Ustaz. Ustaz, kita akan ngomong tentang gowes nih Ustaz. Tentang bersepeda atau tentang olahraganya. Nah, kira-kira secara umum olahraga dalam Islam itu hukumnya apa Ustaz? nah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelum kita membahas tentang apa hukum daripada riyadhah atau bahasa Arabnya riyadhah, ya, olahraga itu riyadhah, saya ingin memberikan bawabit. Bawabit ini semacam usul atau poin-poin yang harus diketahui bagi para olahragawan, apalagi dalam tinjauan syariat. Dan yang dimaksud dengan riyadhah atau olahraga ini adalah al-a'mal li tanmiyatil jisim wa tadribihi, yakni perbuatan-perbuatan untuk mengembangkan jisim. Apa jisim? Badan, ya, tubuh, ya, untuk mengembangkan tubuh untuk supaya tubuh menjadi sehat. Wa tadrib, dan melatih. Itu tujuannya kan? Tujuan dari olahraga itu melatih jisim dan juga membentuk tubuh sehingga menjadi hal yang diharapkan oleh kita sendiri. Yang pertama yang harus diperhatikan, al-aslu fir riyadhah jaizun. Al-aslu fir riyadhah jaizun. Hukum asal dari riyadhah, yakni hukum asal dari olahraga itu boleh. Hukum asalnya adalah boleh, sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, ya, atau lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang lemah. Dan pada setiap mereka ada kebaikan. Yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi ay qawil jism wa qawiyu ruhani, ya, qawil jism, kuat badannya atau kuat rohaninya. Kalau bahasa kita, qawiyun fil zahir wa batin, kuat lahir dan batin. Itu dimaksud. Al-mu'minul qawi khairun, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Mukmin yang lemah yang dimaksud ya lemah zahir wal batin. Tapi kedua-duanya baik. Wa fi kullin khairun. Pada setiap keduanya ada kebaikan. Maksudnya ada kebaikan yang kuat bisa membantu yang lemah. Yang lemah bisa menjadi objek yang baik bagi yang kuat. Artinya kedua-duanya bisa saling menopang, bisa saling membantu, bisa saling menutupi. Itu yang dimaksud wa fi kulli khairin. Yang dhaif bisa memberikan ganjaran dan pahala bagi orang yang kuat. Yang kuat bisa mencari atau bisa memberikan kebaikan kepada orang-orang yang lemah. Itu yang dimaksud wa fi kulli khairin. Ini yang pertama. Ya, karena al-aslu fil asya jaizun war riyadhah minal asya. Pada asalnya hukum riyadhah itu diperbolehkan karena riyadhah ini termasuk daripada asya yang
disebutkan dalam kaidah tadi. Kemudian yang kedua, wabittali berikutnya fal hukmu bihasbil hajah. Karena hukum asal riyadhah itu hukum asalnya adalah jaiz, boleh, maka berikutnya hukum bisa jatuh kepada olahraga sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Akan bisa berubah, jaiz menjadi wajib, jaiz menjadi sunnah, jaiz bisa menjadi mustahab, jaiz bisa menjadi makruh, jaiz bisa menjadi haram. Itu yang dimaksud hasbal hajah. Ketika olahraga tersebut melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka olahraga tersebut menjadi haram. Kemudian kapan dikatakan wajib? Jika olahraga tersebut menopang atau bermanfaat di dalam syariat, bahkan bisa menjadikan sebuah perbuatan yang mendukung tegaknya dalam agama, maka olahraga tersebut bisa menjadi wajib. Contohnya apa? Memanah. Memanah untuk apa? Lah, dalam Islam untuk apa? Perang. Nah, olahraga perang. Atau mungkin bela diri. Nah, olahraga tersebut ketika memberikan manfaat dalam Islam, artinya di kemudian hari orang-orang yang ahli dalam seperti ini bisa diletakkan di medan perang paling depan, maka hukumnya olahraga tersebut jadi wajib. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita kembalikan tadi, al-aslu pada asalnya riyadhah itu boleh dan bisa menjadi wajib, berubah hukumnya menjadi hukum yang lain hasbal hajah, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga ini harus diperhatikan, bari'atun min kulli ma'siyatin. Bari'atun min kulli ma'siyatin. Bari'ah, mana bari'ah? Jauh dari setiap maksiat. Jauh dari membawa kepada maksiat. Artinya olahraga tersebut tidak membawa kepada kemaksiatan atau tidak mengandung kemaksiatan. Tidak bercampur dengan kemaksiatan. Ya, seperti contoh sajalah olahraga yang membawa kepada kesyirikan adalah yajuz, atau ada olahraga yang membawa kepada perzinahan adalah yajuz, olahraga yang membawa kepada yang lainnya mungkin bisa menyengsarakan manusia, membahayakan manusia adalah yajuz, maka ini menjadi hukumnya haram. Yang ini membawa kepada maksiat atau membawa kepada zina, pada syirik, pada bid'ah adalah yajuz, maka ini tidak boleh. Ya, yang ketiga, olahraga itu bari'atun min kulli ma'siyah, harus jauh dari segala maksiat. Sama mungkin di dalamnya ada percampuran antara laki-laki dengan wanita, ikhtilat, atau mungkin kalaupun yang main itu adalah laki-laki semua atau cowok semua, tapi pakaiannya ketat sampai terlihat. Itu kan ada yang seperti itu, ketat terlihat. Ini nggak boleh yang seperti itu, seperti dia menampakkan aurat. Laki-laki saja pakaian ketat sedemikian rupa untuk olahraga tidak boleh, apalagi wanita. Ini kan membawa kepada maksiat. Ini membawa kepada maksiat. Nah, yang keempat dawabit yang harus diperhatikan. Al-hadfu ila taqwiyatil abdan wa taqwiyatil arwah wa taqwiyatil aql. Saya ulangi, yang keempat, al-hadfu makna al-hadfu itu artinya tujuan. Hadfu itu artinya tujuan. Tujuan olahraga itu litaqwiyatil abdan. Pertama, untuk menguatkan badan. Artinya supaya badan menjadi kuat, menjadi sehat, bahkan menjadi tahan penyakit. Kalau sekarang itu ibaratnya dapat menumbuhkan imun, mengeluarkan imun. Nah, ini menguatkan tubuh. Ada taqwiyatul abdan. Kemudian wa taqwiyatil arwah, menguatkan ruh, artinya menguatkan rohani.
menguatkan rohani. Saya tidak tahu bagaimana olahraga fisik bisa menguatkan rohani. Mungkin ada kaifiatnya, saya tidak tahu. Cuman di antara ulama ada mengatakan demikian. Di antara yang menguatkan rohani itu adalah gerak badan. Gerak badan. Cuman saya tidak tahu bagaimana gambarannya ya. Antum mungkin bisa nanti bisa menjelaskan atau mungkin bisa menggambarkan bagaimana. Kemudian wa taqwiyatil aql, dan membuat akal menjadi kuat. Ya, membuat akal menjadi kuat. Artinya akal menjadi kuat dapat berpikir dengan baik. Tentunya bukan akal yang dimaksud adalah aqlaniyun sehingga membawa kepada kesesatan, bukan. Taqwiyatul akal, menguatkan akal itu menguatkan pikiran. Artinya pikiran menjadi sehat, memahami agama lebih encer dan seterusnya. Karena ada hal-hal yang terkadang sulit dipahami oleh manusia dalam permasalahan agama. Nah, kemudian yang kelima. Yang kelima. Yang perlu diperhatikan adalah al-haqqu yahtaju ilal quwwah. Al-haq, kebenaran ini, nah ini mungkin diantara yang membuat olahraga itu dapat mendukung agama, karena kebenaran itu yahtaju ilal quwwah, membutuhkan kekuatan. Membutuhkan kekuatan. Kekuatan atau olahraga ini justru menambah menjadi lemah, karena ada olahraga bukan tambah kuat tapi jadi lemah. Begitu pulang olahraga jadi loyo. Ya karena terkadang kecapean begitu kan. Dia kuat bersepeda berkilo-kilo. Begitu pulang sholat malam gak mampu. Ya, dia kuat lari, mungkin dia naik gunung, telah naik gunung, turun gunung, kuat. Sholat malam gak mampu. Jadi melalaikan. Bahkan mungkin dia kuat berjalan berhari-hari tanpa makan. Ketika puasa loyo. Padahal berjalan katanya ya bisa menguatkan ya gitu ya. Tapi ketika puasa nggak mampu. Ini yang olahraga yang seperti ini tidak bisa membawa manfaat apa-apa seperti itu. Jadi kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan yang bisa menahan dirinya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang bisa menopang dirinya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan kekuatan bisa membanting orang, bisa memukul orang, bisa mengalahkan orang, bukan. Tapi kekuatan yang dimaksud adalah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 5 bawabit yang harus diperhatikan di dalam kita berolahraga. Luar biasa sahabat Tamis. Nah. Sebuah ilmu yang luar biasa juga. Jadi olahraga itu tidak hanya menguatkan tubuh tapi harus juga membantu ibadah juga. Nah. Baik, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yeah. Salah satunya adalah apakah Rasul dan para sahabat itu berolahraga? Nah, ini dia. Apakah Rasul dan para sahabat berolahraga? Di sana ada beberapa hal juga yang harus kita tahu. Yang ma'ruf di kalangan ulama dan kaum salaf terdahulu tentang bagaimana mengolahragakan, raga ini diolah gitu ya. Yang pertama, mengalir di dalam menggerakkan kaki, berlari atau berjalan. Itu pertama, dan ini ma'ruf. Artinya Nabi pun menetapkan. Terbukti Nabi kan pernah berlomba dengan Aisyah. Apa perlombaannya? Lomba lari. Ya, lomba lari atau lomba berjalan. Mana yang lebih cepat? Ya, ketika Nabi muda, dia bisa mengalahkan Aisyah. Ketika Nabi sudah tua, Aisyah yang menang kan gitu. Ini dengan istrinya. Ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan dengan yang lain, lomba lari atau lomba berjalan. Nah, ini diperbolehkan. Yang ma'ruf di kalangan kaum salaf seperti itu. Ada lari atau yang mengalir di kaki, berjalan atau berlari. Dan dari sini menunjukkan bahwa olahraga lari atau olahraga jalan ada jaiz. Bahkan mungkin ma'ruf di kalangan kaum salaf. Di antara faedahnya ya menguatkan untuk berdiri sholat. Menguatkan untuk berdiri sholat. Insya Allah. Bukan dengan olahraga berlari atau berjalan begitu sholat jadi loyo, jadi lemah. Ini nggak benar yang seperti ini. Karena jalan dan berlari di antara tujuannya agar dia kuat dan mampu berdiri untuk sholat di hadapan Allah.
Itu yang dimaksud. Bukan hanya sekedar dia bisa mengalahkan teman-temannya nomor 1 di depan, ternyata sholatnya nggak mampu untuk berdiri. Ini nggak benar yang seperti ini. Karena yang dimaksud dengan olahraga itu untuk menguatkan tubuh dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan dalam rangka hanya sekedar dia tampil menjadi nomor 1. Nah, yang kedua, olahraga yang ma'ruf di kalangan kaum salaf, bahkan ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berkaitan dengan ar-ramiyah. Apa makna ramiyah? Ramiyah itu melempar, seperti melempar lembing atau mungkin memanah. Kalau sekarang mungkin ada lagi ditambah dengan menembak. Nah, ini olahraga yang bermanfaat, yang mungkin kalau seandainya terjadi perang antara muslim dengan kafir, maka orang-orang seperti ini berada di paling depan karena memiliki keahlian untuk menembak, memanah atau melempar. Ya. Jadi melempar bukan hanya melempar batu. Melempar yang dimaksud melempar tombak. Kalau kita namanya apa? Ya lembing. Itu manfaat sekali. Itu sangat bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu ada pada melempar. Ya boleh juga lempar batu, lempar tapi jangan sembunyi tangan juga. Nah, jadi melempar. Itu yang kedua yang ma'ruf di kalangan salaf, itu melempar. Baik memanah atau melempar tombak. Kemudian yang ketiga yang ma'ruf di kalangan salaf itu olahraga al-furusyah. Apa furusyah? Furusyah itu artinya mengendarai kendaraan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada perlombaan, tidak ada pertandingan kecuali fi khuff. Khuff ini maknanya adalah ibil. Artinya berlomba mengendarai onta. Yang kedua, hafirin, berlomba mengendarai kuda. Au naslin, berlomba menggunakan pedang. Nah, ini bela diri pedang. Jadi, kalau kita mengambil istinbat dari hadis ini, ada 3 olahraga yang Nabi bersabda dan memberikan rekomendasi untuk olahraga itu. Yang pertama, berkendara berpacu onta atau berpacu kuda atau berpedang. Pandai menggunakan senjata. Karena makna nasl di sini adalah hadidatus sahm, besi panah atau besi apapun ya, bisa silah, hadidatus silah, ya besi senjata, bisa pedang, bisa panah, bisa yang lainnya. Jadi di antara yang bermanfaat itu olahraga bela diri pedang. Nah, ini yang ketiga, furusah. Yang ketiga itu furusah, mengendara. Soal, bagaimana bisa nggak dikiaskan kita sekarang itu pada zaman sekarang karena teknologi canggih, balap motor, balap mobil, karena mengendarai. Ini bisa karena sesuai dengan kondisi kan, sekondisi. Cuman yang jadi permasalahan adalah bila sudah menjadi mudarat, balap motor tapi liar. Ini nggak benar yang seperti ini, membahayakan. Hadalah yajuz. Balap motor tapi liar. Tapi kalau balap motor di manage sedemikian rupa, ada jaiz. Ini jaiz. Ini diperbolehkan. Iya, ditempatkan pada tempat yang benar. Atau mungkin bisa jadi ada perlombaan naik. Sekarang ada mobil-mobil senjata kan seperti tank atau mungkin amfibi. Perlombaan itu juga bisa. Itu diperbolehkan. Dan ini ada di kalangan tentara. Berlomba mengendarai apa bahasa kita? Alusista. Nah, itu ada dan itu bagus. Ini manfaat insyaallah dan diperbolehkan dalam Islam. Kemudian yang keempat, olahraga yang ma'ruf dan diperbolehkan dalam Islam adalah as-sibahah. Mana sibahah? Berenang. Iya, sibahah artinya berenang. Ini berdasarkan dengan qaul Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Allimu auladakum as-sibahah."
Ajarkan anak-anak kalian itu berenang. Ajarkan anak-anak kalian berenang. Warrimayah, dan juga rimaya. Rimaya itu melempar atau panah dan semisalnya. Warrimayah, yani as-sibaha warimaya. Kemudian wa muruhum falyahassu muruhum falyathu ala dhuhuril khail wathaba. Dan perintahkan mereka untuk bisa yathu ini artinya dia bisa berada di atas al-khail, berada di atas kuda, yakni ahli di dalam bergoyang dan ahli di dalam berkuda, di atas punggung kuda. Jadi ajarkan mereka untuk bisa ahli berada di atas punggung kuda. Kalau kita mungkin di atas punggung, masa punggung sepeda motor? Ini perlu di... Ya kalau seandainya memang sepeda motor tersebut bisa dipakai untuk perang, hal deh. Atau lebih bermanfaat di dalam syariat, maka tidak apa. Jadi permasalahan adalah terkadang kendaraan-kendaraan modern ini bukan bermanfaat bagi din, justru malah membuat mudarat bagi agama. Ini tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang kelima yang terkenal riyadhah atau olahraga pada kaum salaf dan juga pada zaman Nabi SAW, yaitu musara'ah. Apa musara'ah? Musara'ah itu gulat. Kalau kita mungkin tarung, ya. Kalau karate namanya komite. Kalau kalau itu ada tarung derajat dan sebagainya lah. Atau kalau gulat bertanding seperti itu musara'ah namanya. Naam, berkelahi dengan teknik. Berkelahi dengan teknik yang dilegalkan dalam bela diri tentunya. Bukan berkelahi semerawut, bukan. Atau apalagi melukai orang, tidak. Tapi berkelahi dengan teknik sesuai dengan aturan. Ya, dan dengan tidak menciderai, tidak melukai, bahkan memang tujuannya untuk olahraga dan melatih keahlian. Bukan karena dendam dan lain sebagainya. Karena sebagian mereka ada olahraga musara'ah ini, tapi karena dendam. Dan dia ingin menyelesaikan di arena pertandingan. Ini tidak benar yang seperti ini. Olahraga karena dendam tidak boleh. Tapi olahraga betul-betul olahraga untuk melatih teknik. Bagaimana kecepatan, bagaimana kemahiran di dalam menggunakan teknik bela diri yang mereka ada. Fahada musara'ah ma'ruf. Ada di kalangan kaum salaf. Bahkan Nabi sendiri, wallahu alam, sebelum beliau menjadi Nabi, sekitar umur 25 tahun, beliau pernah musara'ah. Bergulat, bertanding, bela diri, dan beliau menang. Beliau menang. Ini pada zaman Nabi SAW. Kemudian yang keenam yang ma'ruf di kalangan kaum salaf itu as-saif. Apa saif? Pedang. Ya, ini olahraga pedang. Olahraga bermain pedang. Imma berhadapan dengan lawan atau imma memang dia berpedang untuk melatih teknik, melatih sendiri. Ada ma'ruf indas salaf, ini diketahui dan ada pada kaum salaf. Adapun yang lainnya saya tidak tahu apakah bisa dikiaskan ke dalam ini atau tidak. Seperti tadi menunggang di atas kendaraan, apakah kendaraan ini bisa diluaskan seperti motor atau mobil atau mungkin sepeda atau apapun? Wallahu alam, saya tidak mengetahui. Nah, kita ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Nah, tapi luar biasa banget tadi olahraga ya, banyak manfaatnya. Jadi tidak hanya untuk menguatkan tubuh aja, tapi juga harus membantu dalam ibadah Ustaz. Itu paling penting ya, tidak melalaikan ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, apakah batasan aurat untuk para pria dan para wanita dalam berolahraga? Naam. Apakah ada berbeda dalam keseharian atau sama saja yang harus tetap dikuatkan syariat ini? Iya, ini tuh juga harus diperhatikan ya tentang batasan aurat. Batasan aurat berdasarkan dengan tabit yang ketiga tadi, bari'atun min kulli ma'siyah. Olahraga itu harus berlepas diri dari segala maksiat. Di antara maksiat yang terjadi pada olahraga adalah menampakkan aurat. Adalah ini tidak diperbolehkan. Bahkan hukumnya haram. Menampakkan aurat. Nah, makanya wajib bagi setiap olahragawan mempelajari hal-hal apa saja yang membawa kepada maksiat olahraganya itu. Atau mengetahui bagaimana batasan-batasan aurat. Untuk laki-laki, batasan aurat untuk laki-laki, dan ini yang rajih adalah batasan antara pusat sampai lutut. Lebih daripada itu,
diperbolehkan dia membuka betis ke bawah atau mungkin pusat ke atas, itu diperbolehkan. Ya, adapun ketika membuka pusatnya adalah ini tidak diperbolehkan. Soal sebagian mereka ada yang olahraga yang celananya pakai ketat, apa yang kita sebut dengan stocking, legging atau stocking, legging ya, yang ketat itu. Naam, celana olahraga yang seperti itu sampai kelihatan keriting gitu. Pokoknya terlihat bentuknya. Gitu. Ini nggak boleh yang seperti itu. Antum pernah lihat? Nah, apalagi olahraga sepeda itu kan, atau olahraga apa tuh yang gym itu kan, ya, yang sampai terlihat bentuknya, nggak boleh. Dia sama seperti memperlihatkan auratnya. Kalaupun ingin pakai yang longgar, yang tidak terlihat bentuknya. Kalaupun ingin menggunakan, kan sekarang banyak celana yang lebar itu kan, jangan menggunakan yang yang ketat. Nah, kemudian dengan alasan wah ini begini ini begitu, kalau enggak nanti nyangkut bla bla bla, ya gak usah olahraga itu kalau saya menampakkan aurat seperti itu. Jadi harus menjaga batas. Kalau laki-laki antara pusat sampai lutut. Sementara wanita kecuali wajah dan telapak tangan seluruhnya aurat. Kecuali wajah dan telapak tangan seluruhnya aurat. Makanya tidak boleh seorang wanita olahraga menggunakan baju yang ketat. Hatta dia pakai jilbab tapi cekek. Kalau antum bisa lihat bagaimana kayak bentuknya, kayak permen kojek. Antum lihat bentuknya. Di atasnya memang ditutup tapi dilibet-libet begitu. Ini sama seperti dia menampakkan aurat. Jilbab yang seperti ini ghairu masyru'. Bahkan mukhalafatu syariah, menyelisihi syariah. Yang benar adalah dia menutup seluruh auratnya dengan baju yang longgar. Makanya tidak dibenarkan wanita berolahraga tapi dia menggunakan pakaian-pakaian ketat. Soal lagi, Ustaz bagaimana kalau seandainya mereka olahraga tapi di antara sesama wanita saja? Tetap dia tidak boleh menampakkan auratnya, apalagi aurat besarnya. Ketika mereka menggunakan baju yang ketat, jelas aurat besarnya akan terlihat. Dia tidak boleh menampakkan aurat terhadap sesama wanita yang besar ya, yang besarnya. Dia boleh menampakkan yang lainnya, tapi tidak aurat besarnya. Ketika mereka menggunakan pakaian ketat, berarti dia telah menampakkan aurat besar, meskipun sesama wanita. Sama wanita tetap tidak boleh saling menampakkan aurat. Tidak boleh saling menampakkan aurat. Karena sebagian mereka beralasan, oh kita sama wanita kok. Lah ya, tidak boleh seperti itu. Tetap kita tidak boleh menampakkan aurat sama wanita. Nah. Saya kira mungkin itu jawabannya. Kira-kira. Apakah juga ketika mungkin akhwat ingin berolahraga, apakah harus ditemani dengan para ikhwannya juga? Nah, kalau seandainya wanita ini ingin berolahraga dengan olahraga yang diperbolehkan, ya, seperti berjalan, Rasulullah menemani istrinya berjalan. Itu bahkan untuk melihara romantisme di antara keluarga saya. Balapan jalan boleh, balapan lari boleh ya. Kalau akhwatnya kuat lari ya apa, kita balapan lari, sprint bila perlu nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tidak menghalangi suaminya untuk menemani istrinya untuk berolahraga. Yang jadi permasalahan adalah ketika suami menemani istri dan istrinya ngajak ke sebuah ruangan yang di dalamnya juga banyak akhwat. Banyak wanita, ini tidak diperbolehkan. Duduk di depannya lagi nonton. Adalah ya jus. Ini tidak diperbolehkan. Nah, Ustaz. Pertanyaan lagi. Sekarang kan banyak di beberapa wilayah, khususnya mungkin Jakarta, Ustaz. Sudah ada jalur khusus untuk bersepeda. Ketika kita melanggar aturannya, misalkan mungkin kita tidak masuk jalur itu atau di jalur lain, apakah kita itu termasuk berdosa sama pemerintah itu seperti apa? Iya, sekarang lagi booming ya olahraga ini. Olahraga sepeda tuh Masya Allah. Hatta teman-teman ngaji, ada yang ngaji karena ikut sepeda gitu. Bukan karena sepeda ikut ngaji gitu. Hukum asal berolahraga sepeda itu boleh. Kembalikan ke Baubit tadi, selama tidak menyelisihi syariat. Ya, dan sepeda termasuk kendaraan.
Kemudian yang kedua, na'am, tidak boleh dia melanggar batas-batas syariat. Tidak boleh dia melanggar atau bahkan membawa kepada kemaksiatan. Dan pelanggaran terhadap rambu-rambu, karena rambu-rambu ini bagian daripada ta'atul lil amri, ta'atul lil umara. Maka ketika dia melanggar rambu-rambu, ini adalah bagian daripada maksiat. Berolahraga telah melanggar batas-batas yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanggar lampu merah, melanggar jalan orang, bahkan mungkin bisa membuat gaduh perjalanan, bikin macet. Nah, ini tidak dibenarkan. Apalagi mengganggu perjalanan orang lain. Maka ini tidak dibenarkan. Tetap mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh amir, oleh pemerintah kita. Supaya, karena tujuan amir kita meletakkan rambu-rambu itu agar kaum muslimin pada khususnya, atau manusia pada umumnya, atau masyarakat pada umumnya, mereka berjalan di jalanan teratur dan rapih, sehingga tidak saling mengganggu, tidak membuat gaduh, dan tidak menjadi semerawut di dalam berada di jalanan, dalam lalu lintas. Jadi tetap dia tidak boleh melanggar rambu-rambu yang ada, yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin yang jadi permasalahan soal, kita berjalan di jalanan yang bebas, artinya tidak ada rambu-rambu apapun, pemerintah juga tidak menetapkan rambu-rambu. Ya pada asalnya hukumnya boleh, artinya pada asalnya hukumnya bebas, sampai datang hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban dan keamanan manusia. Ketika dia melakukan sesuatu mengganggu ketertiban dan keamanan manusia, maka dilarang. Nah, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Nah. Nasihat Ustaz, ke pertanyaan Ustaz, lebih ke nasihat Ustaz untuk para penggiat sepeda atau para olahragawan, nasihat itu seperti apa Ustaz? Pertama, nasihat yang paling tinggi, dan ini nasihat yang selalu diwasiatkan oleh para ulama, oleh ahli ilmu, bahkan oleh Allah Azza wa Jalla, adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nasihat yang paling penting adalah bertakwa kepada Allah. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Dan takwa tidak akan sampai pada setiap muslim kecuali dengan memenuhi 3 syarat. Yang pertama, al-ilmu. Ya, seorang yang ingin bertakwa kepada Allah, dia harus berilmu. Yang kedua, bertauhid. Orang yang bertakwa harus bertauhid kepada Allah. Dan yang ketiga, dia harus mengikuti salafuna as-salih di dalam kehidupan beragama. Bagi para olahragawan, hendaknya dia memenuhi ini. Dia olahraga harus dengan ilmu. Tentunya ilmu yang dimaksud adalah selain ilmu olahraga itu sendiri, ilmu din. Dia harus berilmu. Kemudian dia berolahraga harus bertauhid. Karena terkadang hanya karena ikatan komunitas olahraga, tauhidnya tergadaikan. Ta'assub fanatik dengan komunitas. Bahkan ketika dia dilanggar atau mungkin komunitasnya dilanggar, dia marah. Yang melanggar atau mungkin komunitasnya ini memiliki aturan kemudian dilanggar, marah dan seterusnya. Bahkan pelanggarannya bisa melampaui batas-batas syariat terkadang. Ini tidak dibenarkan. Artinya dia tetap bertauhid kepada Allah. Tidak boleh komunitas olahraganya atau apa yang ada pada mereka itu membawa kepada kesyirikan. Bahkan sampai ada dia saking fanatiknya dengan sepedanya atau mungkin dengan olahraganya, dia mengabaikan keluarganya. Dia lebih penting komunitasnya, dia lebih penting olahraganya ketimbang keluarganya. Ini tidak benar yang seperti ini.
Ya, yang seperti ini bukan olahraga yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, mengikuti kaum salaf. Artinya tetap beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ala fahmi salaf, ala manhaji salaf. Mengikuti jejak para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan mengetahui ilmunya, kapan olahraganya melanggar batas-batas syariat, kapan tidak melanggar batas-batas syariat. Sehingga dia olahraganya itu dikontrol oleh syariat itu sendiri sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Maka inilah sebagai olahragawan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa teman-teman sahabat Anis. Ilmu yang luar biasa banget. Jadi kita olahraga tidak hanya menguatkan tubuh, baik lagi harus membantu kita dalam ibadah. Nah, Kira-kira cukup sekian untuk tema kali ini, supaya menjadikan ilmu yang tetap buat diri kita atau buat orang lain semuanya. Kapan-kapan kita olahraga bareng Ustaz ya? insya Allah kalau seandainya dia Boleh tuh. boleh fair insya Allah. Kita tutup dengan Baik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.